sebelum masuk ke kelas meetup pertama tentang yang temanya tuh idea dan problem, nanti akan dipandu oleh Bang Novan Adrian, itu COO daripada Kacer.id. Tema hari ini kita bakal ngebahas fokusnya ada tiga. Yang pertama identify real world problem, terus understanding target user, dan nanti ada juga basic validation teknik. Sebelum itu aku coba ngejelasin dikit gimana sih teknisnya Aceh Hackathon yang bertemakan build for Garuda. Nanti kita harapnya teman-teman bisa nge-build dari nol ke MVP dalam waktu 30 hari dan sebenarnya satu hari hackathonnya, 24 jam. Jadi ini tuh bukan hackathon biasa, ini tuh perjalanan 30 hari yang terstruktur dari teman-teman, bukan sekedar event cuma 24 jam. Jadi teman-teman udah belajar semenjak hari ini, ada 4 kelas yang mempersiapkan teman-teman semuanya sampai ke hari event hari H, yaitu hari event hackathonnya. Kemudian dibagi jadi dua fase. Yang pertama ada menuju hackathon, Road to Aceh Hackathon, yang mana kelas pertamanya di hari ini. Itu ada 4 meetup terstruktur, jadi teman-teman tidak mulai dari nol banget ketika hari H hackathon. Nanti teman-teman bakal belajar gimana sih pertama idea, terus prototyping, teknologi, sampai dengan bisa pitching deck di Road to Hackathon. Kemudian di fase kedua, teman-teman akan langsung hadir di hari hackathon offline tanggal 1 Juli 2026 yang nantinya teman-teman bakal kita open acaranya, terus teman-teman bakal dibikin diacak timnya, dibikin timnya, kemudian akan langsung bikin aplikasi ataupun MVP-nya, nanti juga nge-pitching langsung di hari H dengan juri yang memang udah kita pilih ya dengan cukup kompeten untuk acara ini. Nanti ada penjurian dan juga ada penghargaan. Kurang lebih ada 4 meetup yang teman-teman harus ikutin. Yang pertama ada yang hari ini, yaitu ide dan masalah di 2 Mei 2026. Terus yang kedua ada bangun dengan AI tanggal 9 Mei 2026. Nanti yang ketiga ada teknologi dan eksekusi, untuk tanggalnya akan menyusul. Terus yang terakhir itu ada bisnis dan pitch, dan tanggalnya akan menyusul juga, akan diinfokan lebih lanjut di dalam grup yang teman-teman udah join hari-hari ini ya. Dan untuk untuk di hari H, waktu eksekusi nanti bakal ada sesi penyambutan, terkumpulkan tim secara acak. Terus kita akan ada fase build, terus fase sesi dan pitching, demo sekitar 3 sampai 5 menit per tim kepada juri terkait. Terus nanti teman-teman akan di hari yang sama juga akan ada langsung penghargaan yang didapatkan untuk tim-tim pemenang. Oke, langsung saja sesuai dengan ini BTW kita ada temanya. Yang pertama itu ada tema utamanya itu bangun untuk dampak data, dampak yang nyata. Ada beberapa tema yang udah kita rumuskan. Nanti juga bisa jadi ada perubahan, tapi untuk sekarang temanya kemungkinan akan tentang pendidikan, kesehatan mental, keberlanjutan. Terus ada ketahanan pangan, ada UMKM dan ekonomi lokal, terus sosial atau komunitas, dan juga ada untuk makanan bergizi gratis atau MBG. Tema paling utama intinya adalah bangun untuk dampak nyata. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung aja aku alihkan ke Bang Novan Adrian sebagai pemateri hari ini untuk menjelaskan tentang bagaimana sih kita bisa memvalidate atau juga memvalidate idea kita dan problem dengan tema idea and problem. Kepada Bang Novan, aku persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih banget Fatin. Salam kenal teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Fatin sudah melaporkan langsung dari warung kopi mana nih? Kayaknya Smea ya. Dari Warung Jaya, Bang kopi. Jaya. Sorry, ya. You're saying tadi? Oke, oke. Aku izin share berarti ya, share screen ya. Oke, sip. Right. Ya, teman-teman. Jadi kita di sesi kali ini kita akan bahas tentang hal yang paling mendasar sekali buat teman-teman yang terutama yang ingin bikin sebuah produk atau syukur-syukur nanti menjadi sebuah startup ke depan yang bisa teman-teman kembangkan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh kita bahas tentang bagaimana ide itu dibangun gitu. Tapi mungkin ini agak sedikit kontroversi ya. Jadi em, aku membuka dengan judul bahwa semua ide itu adalah ilusi. Alasan yang kenapa nanti kita akan lihat lebih lanjut. Cuma mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan nama aku Novan Adrian. Aku sebenarnya aslinya lahir di Aceh, tapi saat ini domisili di Jakarta. Dan saat ini membangun sebuah startup namanya Kasir.id sebagai CTO. Ini udah tahun ke-10 kami. Dan alhamdulillah ada beberapa em, resto yang menggunakan kasir di Banda Aceh.
Jadi kalau teman-teman mungkin pernah main ke Kutaraja atau King Fried Chicken atau ke Daus, itu adalah satu dari beberapa dari banyak user kami di Banda Aceh terutama gitu ya. Dan selain itu aku juga ada dua startup yang saat ini aku mentor. Ada namanya Surat Plus. Ini sebuah SaaS company di Banda Aceh. Mereka udah jalan di tahun ke lima kalau nggak salah. Ya, lima kelima per tahun ini. Yang kedua ada Timeline Aceh. Timeline Aceh ini sebuah startup baru, masih imut-imut. Mungkin umurnya kurang lebih masih baru 5 bulan. Jadi tujuannya bagus sekali. Dia mengkurasi event yang ada di Banda Aceh. Harapannya teman-teman akan bisa dapat update dari event yang ada di Aceh melalui si Timeline Aceh ini. Dan background aku tuh lebih banyak ke software engineering. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang software engineer, mungkin kita akan sangat relate sekali bahasanya. Untuk teman-teman yang non engineer, mohon maaf ya kalau mungkin nanti bahasanya mungkin terlalu teknis, tapi aku usahakan untuk menggunakan bahasa yang se-general mungkin. Nah, to be honest, tadinya aku nggak expect bakal seramai ini karena terakhir sharing session itu kita cuma 2-3 orang gitu ya dari Banda Aceh. Tapi memang pada saat itu lagi kondisi bencana ya, lagi ada banjir waktu itu dan kita yang awalnya dijadwalkan mungkin sekitar 10 orang tapi yang hadirnya 2-3 orang. Tapi ini wow luar biasa sekali. Nah, kalau boleh mungkin aku pengen tahu beberapa dari kalian bisa perkenalkan diri, nama, apa mungkin pekerjaan atau aktivitasnya dan apa yang mau dibuat pada saat hackathon ini. Ada yang mau open mic atau mungkin open cam? Lebih bagus lagi kalau open cam sih. Jadi kita bisa lihat tatap muka satu sama lain gitu. Ayo satu aja dong. Ayo, ayo. Kak, aku boleh nggak mau dong mau perkenalkan diri, Ya, silakan. mungkin sambil open cam juga deh. Uh, Kalau perkenalkan nama aku Ratu Narisa. Aku sebenarnya tuh backgroundnya dari hubungan internasional. Cuma udah beberapa tahun ini aku nyoba kayak switch career mungkin, tapi masih nyoba-nyoba juga. Aku lagi dalamin juga di developing website juga. Masih belajar-belajar juga, dan mungkin di hackathon ini tuh tertarik pengen tahu gimana cara apa ya terstruktur untuk bikin sebuah aplikasi, karena selama ini aku cuma otodidak, jadi kayak apa ya, kayak everything all over the place aja, nggak tahu mulai gimana terstrukturnya, gimana gitu. Mungkin berharapnya di sini bisa dapet ilmu. Itu sih. Terima kasih panggilannya apa Ratu ya? Iya, Ratu. Ya, terima kasih Ratu. Yang lain mungkin ada yang mau perkenalan, silakan. Ini udah open cam nih, Vikram ya? Atau Ideal? Boleh, Atau silakan Fikram. Fikram udah angkat tangan, Bang. oh iya, silakan, silakan. Oh iya, iya. Oh, baik, terima kasih Bang. Perkenalkan, nama saya Teguh Fikram Alsyabana. Kalau untuk panggilan boleh panggil Fikram Bang. Saya saat ini sebagai mahasiswa informatika semester 4 di Universitas Syah Kuala. Kalau tujuan saya kalau misalnya untuk di hackathon ini sebenarnya lebih ke ini Bang. Karena saya juga betul-betul dari nol nih Bang, kan di dunia IT gitu. Habis itu sering juga tengok kawan-kawan ikut hackathon gitu. Ya, Penasaran gitu kira-kira gimana strukturnya ya, supaya saya bisa ikut terjun juga ke dalam lomba hackathon ini Bang. Jadi nggak cuma jadi penonton, ikut serta juga lah, itu tujuan saya Bang. Ya harapannya bisa dari sini bisa jadi apa istilahnya? Ya ikut membantu lah sih untuk kedepannya gitu Bang. Terima kasih. terima kasih Vikram. Luar biasa. Ini salah satu yang menyenangkan dari audiens ya, yang mereka itu pengen jadi pemain bukan cuma penonton. Jadi jarang nih kayak Vikram yang mengambil inisiatif untuk ikut sebuah event karena memang tidak mau hanya jadi penonton tapi jadi pemain dan insya Allah habis ini Vikram bisa bikin sesuatu yang manfaat dan berdampak tentunya. Makasih Vikram. Selanjutnya siapa ada lagi yang mau perkenalan? Agak kurang jelas suaranya. Aduh. Ah, nah, ini
Ya, sebenarnya saya mau perkenalan kan, cuman karena masalah ini nggak bisa nggak bisa saya ini juga sih. Ya, Ah, coba nih. ada ini Kenapa Aidil? Ada apa? suara saya ada jelas. Jelas, sudah. Oke. Baik, perkenalkan nama saya M. Aidil Kamal Adlim. Saya Ya, fresh graduate dari Teknik Komputer, baru graduate in Januari ya, Januari atau Februari tahun ini. ya. Ah, dan ya, jadi sekarang saya juga sedang cari-cari pengalaman gitu. Jadi salah satunya juga mengikuti ikut ya, gitu. Oke, rencananya mau, oke. Ada yang mau dibikin nggak? Maksudnya kepikiran mau bikin apa gitu? Udah ada belum? Saya ada sebelumnya ada dan sekarang juga saya juga buat ini, tapi yang project sekarang itu lebih ke portofolio, jadi nggak jadi inilah. Yang sebelumnya saya pernah coba ini pakai Bolt vibe coding buat website, jadi semacam uh, list warung di Banda. Jadi misalnya, jadi kasusnya ceritanya saya membuat, jadi di website ini kita bisa lihat warung mana uh, yang cocok untuk jadikan work from cafe, atau yang menyediakan wifi lah, yang menyediakan ya mungkin yang mm, menyediakan suasana yang lebih hening lah, jadi bisa fokus kerja gitu-gitu. Jadi ya, jadi itu cuman masalahnya saya di sini, saya nggak, kebanyakan project yang saya buat itu nggak selesai gitu itu masalah. Ya. Jadi ya itu, tapi ya semoga dari program ini dapat ilmu lah, ilmu apa. Siapa, Min? Ya, Ideal sebenarnya dari ceritanya Ideal sudah cukup menarik permasalahannya. Itu sesuatu hal yang aku alami juga waktu aku di Banda Aceh kemarin beberapa kali. Eh, Kesulitan untuk mencari coffee shop yang cocok. Jadi dari sisi makanan, dari sisi ambience, dari sisi mungkin crowd-nya gitu ya. Itu bisa jadi solusi yang menarik buat beberapa orang, terutama yang memang pengen cari spesifik coffee shop. Good point. Jadi semoga di sini kita bisa sama-sama men, menemukan ide yang tepat ya. Jadi makanya di sini kita akan belajar bareng lah, kita belajar bareng tentang bagaimana untuk menemukan ide yang tepat. Jadi apa yang aku share di sini, ya ini disclaimer dulu ya, apa yang aku share di sini mungkin bukan sesuatu theoretical, bukan lebih ke experience apa yang aku pelajari, apa yang aku alami. Jadi di sini aku berbagi tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh timku dan juga beberapa orang yang kebetulan aku kenal, bagaimana mereka menemukan ide itu atau bagaimana kemudian mereka sampai pada kesimpulan ide tersebut. Oke, sesuai tadi pengantar, thank you by the way semuanya sudah perkenalan. Em, Semoga habis ini kita ada sesi lebih dalam lagi untuk bisa kenal satu sama lain. Jadi melanjutkan tadi yang pembukaan, seperti yang aku bilang, semua ide itu adalah ilusi. Jadi kalian itu pastinya sudah punya, di kepala kalian itu punya ide yang kalian pengen wujudkan setiap hari. Tapi itu akan cuma jadi ide, dan ide itu adalah ilusi. Kalau ide itu tidak didasari oleh sebuah masalah yang kalian itu sudah validasi. Maksudnya apa? Masalah itu eh, masalah itu adalah sesuatu yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Tapi masalah itu seringkali tidak punya potensi eh, ekonomi. Nah, ini yang mungkin bisa yang menyebabkan kenapa ada banyak proyek ideal itu yang kemudian tidak berlanjut gitu. Karena bisa jadi sebuah ide yang dilandaskan oleh sebuah masalah tidak punya potensi ekonomi yang kuat. Sehingga begitu dijadikan sebuah produk atau dijadikan sebuah bisnis tidak bisa bertahan dengan baik. Karena secara potensi ekonominya mungkin tidak terlalu kuat gitu. Nah, makanya di situ dibutuhkan yang namanya validasi. Validasi untuk memastikan bahwa oke ini punya potensi ekonomi. Nah, yang mungkin seringkali terjadi umumnya buat orang-orang yang latar belakangnya itu adalah teknikal kayak kita nih ya, teman-teman yang latar belakang engineering itu
Nah, mereka itu sering sekali untuk apa ya, menemukan ide itu sulit sekali, atau mungkin kalau begitu ide itu sepertinya ide tidak berkembang gitu. Sehingga ada banyak yang bilang, ini sering banget aku ketemu quote seperti ini gitu. Ide itu tuh mahal. Saya tuh nggak mau cerita sama orang karena takut nantinya disebarluaskan dan orang itu akan bikin ide yang sama. Nah, coba kalian tulis di komentar deh. Menurut kalian ini benar atau enggak sih pernyataan ini? Jadi ide tuh sesuatu yang brilian, sesuatu yang kita mungkin hasil kontemplasi kita terus kita kemudian jadikan sebuah produk. Jadi ini adalah sesuatu yang mahal sekali. Gimana? Tulis di komen ya. Menurut kalian ini ide itu adalah sesuatu yang mahal atau bukan? Oke. Ya, tapi kolom komentar di mana ya? Kok hilang? Aku kehilangan kolom komentar, guys. Oh, dia sembunyi ternyata. Oke. Nggak mahal, eksekusi yang mahal, nggak keluar. Oke, terus Audil Kamal tidak setuju, execution is everything. Great, terus Fatin setengah benar, kalau udah kevalidasi mahal, kalau belum belum kayak betul. Betul. Terus sudah. Wah, sepertinya teman-teman sudah ngerti ya, sudah mungkin sering juga mendengar presentasi yang serupa tentang bagaimana ide itu dimulai. Jadi memang benar teman-teman, kalau dalam dunia startup terutama, ide itu bukan sesuatu yang mahal. Kenapa bukan yang mahal? Kita lihat dari perspektif investor misalkan. Investor itu bayangkan kalau misalkan kalian pitch ya, kalian ceritakan ide kalian ke investor. Mereka itu bisa menerima sampai ratusan atau ribuan orang yang pitch setiap hari. Jadi ide itu sudah kayak kacang buat mereka. Setiap hari mereka mendengar ide yang baru, setiap hari mereka mendengar eh, ide bisnis yang baru gitu. Jadi bukan sesuatu yang mewah lagi. Ide itu semua orang bisa muncul dengan ide. Tapi twistnya adalah gitu ide itu kalian share, kalian ceritakan ke orang lain, justru itu yang membuat ide itu semakin kaya. Dan bisa jadi begitu kalian ceritakan akan ada perspektif dari orang lain yang kemudian akan membuat ide kalian itu jadi semakin menarik. Nah, ini orang-orang yang kadang-kadang nggak nangkap tuh di bagian situ karena pada saat kita menceritakan ide gitu, misalkan, aku mau bikin contoh ya, misalkan waktu itu, aku mau bikin POS nih, POS buat UMKM gitu. Rencananya seperti apa? Ya kira-kira mirip kayak waktu itu udah ada Moka misalkan ya. Oh itu udah ada Moka gitu. Kenapa bikin kayak Moka? Kenapa nggak bikin buat UMKM yang mikro misalkan? Moka itu mentargetkan small. Small itu hanya mungkin sekitar 2-3% dari total populasi UMKM. Sementara mikro tuh 98% gitu. Kenapa nggak ngetarget si mikro? Nah, begitu dapat statement seperti itu, eh, banyak ide yang kemudian muncul di kepala gitu ya. Yang tadinya kita berpikir seperti Moka, terus kemudian dihadapkan dengan perspektif baru yang menyasar usaha mikro, jadi banyak ide-ide lain yang kemudian muncul gitu. Oh, harusnya POS itu dibikin sederhana. Oh, POS itu seharusnya dibikin tidak terlalu kompleks gitu. Langsung gampang digunakan. Jadi dengan kita membagikan ide itu justru akan membuat ide itu semakin kaya dan mungkin potensinya itu jadi naik tuh. Nah, ya, jadi yang umumnya dilakukan, kesalahan umum dilakukan berikutnya itu adalah semua orang tuh mulai dari ide. Mereka memulai dari, aku punya aplikasi nih, kita pakai ya, atau kita coba launching ya, dan kemudian tidak ada orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Karena mungkin satu, aplikasi tersebut tidak diluncurkan pada tempat yang tepat, atau aplikasi tersebut ternyata tidak punya dasar masalah yang pas. Artinya orang yang diminta untuk menggunakan aplikasi itu tidak merasa bahwa masalah mereka selesai dengan aplikasi itu. Sehingga ya nggak ada yang mau pakai aja gitu. Jadi yang benar adalah temukan dulu masalahnya, baru kemudian dari situ kalian bisa menemukan idenya itu apa. Oke. Nah, ini adalah framework yang sebenarnya aku karang ya. Jadi bukan sesuatu yang, again, ini bukan sesuatu yang teoritis, tapi ini sesuatu yang aku ngelihat polanya sama di banyak orang. Jadi framework mereka untuk menemukan masalah itu dimulai dengan observasi masalahnya apa, kemudian muncul asumsi dari masalahnya, dan mereka melakukan validasi dari masalahnya. Nah, seperti apa masing-masingnya, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, observasi itu yang paling gampang dan paling mudah atau paling cepat kalian lakukan itu adalah observasi dimulai dari lingkungan sekitar kalian. Kalian bisa dengar itu dari keluarga kalian bisa dengar itu dari warung kopi, ya pada saat lagi nongkrong terus ada overheard gitu ya.
Eavesdropping, kalian bisa bisa dengar ada orang ngeluh di belakang kita, ada orang yang lagi cerita tentang bagaimana susahnya mereka untuk melakukan sesuatu, atau hal-hal yang mungkin kalian nggak merasakan karena kalian tidak pernah melalui hal itu, tapi ada orang lain yang merasakan dan itu menjadi permasalahan buat dia. Nah, jadi hal-hal yang paling dekat dari kita itu justru lebih gampang untuk kita observasi ketimbang mungkin kita mencari sesuatu di internet ya, atau kita misalkan googling, kita mau cari tentang apa sih sebenarnya kesulitan orang di dunia atau apa sih kesulitan orang yang ada di Indonesia gitu ya. Dengan kita melakukan observasi yang paling dekat sama kita, akan mudah juga untuk kita nanti melakukan validasinya. Nanti aku akan cerita bagaimana kita bisa lakukan validasinya. Jadi, observasi yang kalian lakukan itu, kalian bisa melihat dari sisi mungkin pola-pola yang gak efisien, ya. Mungkin sesuatu pekerjaan yang dilakukan terlalu sulit, terlalu makan banyak waktu, atau mungkin terlalu berbahaya gitu misalkan, atau merugikan, seringkali merugikan, potensinya, risikonya itu terlalu tinggi gitu ya. Atau ada waktu tunggu yang terlalu lama, atau ada friksi yang terjadi, gesekan-gesekan gitu ya pada saat dia melakukan aktivitas itu, ada gesekan yang harusnya bisa dihindari gitu, tapi belum ada cara untuk bisa melakukan itu. Dan yang paling mengena itu biasanya adalah hal-hal atau aktivitas yang bikin orang itu emosi. Nah, kalau ada orang yang lagi ngomel-ngomel, sebaiknya kalian dengerin. Siapa tahu itu ada masalah yang bisa kalian kalian hadirkan solusinya buat mereka. Nah, ini satu contoh kasus yang aku paling suka sekali untuk bahas. Dua startup yang satu kalian mungkin hampir semua kalian tahu, dan yang kedua ini mungkin tidak banyak orang, mungkin ya, mungkin aku nggak tahu juga. Tapi yang satu ini kita sudah gunakan sehari-hari, dan kebetulan yang satu ini adalah satu startup yang tumbuh bareng dengan kasir, namanya Flip. Jadi waktu Gojek pertama kali itu pertama kali muncul, mereka itu melakukan observasi itu benar-benar dari sekelilingnya mereka. Karena pada saat itu Nadiem sendiri itu sebagai pekerja kantoran ya. Dia kerja di Sudirman, kalau nggak salah waktu itu dia di Kartuku. Kemudian banyak teman kantornya itu mengeluhkan tentang bagaimana sulitnya mendapatkan Gojek. Sorry, Iya mendapatkan juga ojek, aja. mendapatkan ojek di pangkalan gitu. Sekalinya dapat, harganya tuh nggak masuk akal karena si tukang ojeknya tuh bisa nembak gitu. Nah, ini yang ditemukan gitu ya. Dan dia melihat itu dari teman-temannya dan juga dari Twitter. Karena pada saat dia melakukan observasi itu, Twitter tuh lagi panas-panasnya. Panas-panasnya terutama komplain tentang Jakarta. Jadi buat teman-teman yang pernah tinggal di Jakarta, dulu Twitter itu adalah tempat yang paling hangat sekali untuk membicarakan tentang kemacetan, banjir, ojek, dan permasalahan sosial lainnya yang ada di Jakarta. Nah, terus yang kedua, teman-teman di Flip, mereka itu pada saat mendirikan Flip ini, mereka adalah mahasiswa tingkat akhir. Dan mereka itu mereka melakukan observasi dari lingkungan mereka. Teman-teman mahasiswa pada saat itu sudah bukan punya pendapatan sih, mereka itu kan punya uang saku ya. Terus kadang mereka itu harus patungan untuk makan bareng, atau mungkin untuk ngerjain tugas, atau mungkin untuk membeli barang kebutuhan kos gitu misalkan. Nah, pada saat transfer itu mereka harus transfer antar bank karena bank mereka itu mungkin berbeda-beda, walaupun mungkin anak kampus itu punya satu bank yang sama ya. Tapi kebetulan ada beberapa teman mereka itu punya banknya itu berbeda. Mungkin karena orang tuanya punya bank yang berbeda, jadi makanya mereka transfernya antar bank. Nah, pada saat itu harga biaya transfer antar bank sekitar 6.500, masih 6.500, dan itu cukup mahal karena kalau dilakukan berulang-ulang, cost-nya atau biayanya itu jadi lumayan mahal. Jadi ini hasil observasi mereka, dekat sekali gitu ya. Dari Nadiem itu ngelihat dari teman-teman kantornya, Flip itu melihat dari teman-teman satu circle-nya bahkan. Jadi mereka tuh satu kosan tuh berlima. Dan dalam satu kelas tuh mungkin ada sekitar 20-30 orang. Gitu. Jadi dekat sekali dengan mereka. Nah, nah, ini adalah satu cara ya untuk kita itu melatih observasi kita. Jadi em, kalau tadi kita punya, sorry kayaknya kayak kelewat deh. Oh benar nih. Nah, jadi ini adalah satu cara untuk kalian melatih asumsi kalian. Jadi setelah kalian melakukan observasi, kemudian kita melatih untuk bagaimana kita bisa menemukan asumsi kita, gitu ya.
Aku menyebutnya dengan consumer versus producer. Again, ini bukan sebuah teori yang umum. Ini satu hal yang aku pikirkan dan sepertinya bisa mewakili apa yang ingin aku sampaikan. Jadi dalam berbagai kesempatan, aku melihat ada dua orang yang melihat sebuah kejadian. Ada yang tipikalnya itu consumers, ada yang tipikalnya itu producer atau kreator. Aku kasih contoh. Coba kalian tulis di chat kalian ya. Coba kalian tulis di chat kalian. Pada saat kalian mendengar kata ini atau kalimat ini, apa yang kalian pikirkan? Go, tulis. Pada saat kalian mendengar ada yang bilang program MBG, apa yang kalian pikirkan? Tulis. Makanan, korup, wush. Jangan dibahas di sini, ada intel darah kita. Jangan dibahas. Ompreng enak, keracunan. Oke, ya, ya. Negatif semua ya. Kalian ini sudah kemakan buzzer nih. Oke, sukses. Wede. Boros anggaran, korupsi terstruktur, keracunan, enak, ompreng, korup. Nggak ada yang bagus-bagusnya emang ya program MBG ini ya. Aku mau coba untuk netral aja ya. Takutnya ada intel di antara kita nggak enak juga nanti. Jadi kalau consumers ngelihatnya itu, mereka melihatnya, wah bagus nih, sekarang gizi anak-anak jadi lebih terjamin. Gitu. Wah bagus nih, bisa mengurangi stunting karena sekarang anak bisa dapat makanan bergizi setiap harinya. Itu kalau consumers. Nah, sementara kalau producers atau kreator, mereka melihatnya dari perspektif yang berbeda. Mereka tahu bahwa MBG ini akan menghasilkan banyak sekali dapur, dan dapur ini akan memproduksi banyak sekali makanan setiap harinya. Sehingga pastinya ada dapur yang akan kerepotan untuk mengurusi kualitas makanannya. Cuan nih, betul. Jadi ada yang berpikir kemudian, kenapa nggak bikin dapur MBG aja, gitu kan? Atau kenapa nggak bikin aplikasi buat ngebantuin mereka nyiapin makanan setiap harinya, gitu. Nah, itu cara-cara pandangnya orang-orang producers, passive income yang baik. Passive income yang baik. 6 juta sehari loh. 6 juta sehari ini. Ini ya cuan yang income yang baik sekali gitu. Oke, good. Sekarang kita lanjut yang kedua. Siap ya? Apa yang kalian pikirkan pada saat kalian mendengar tentang tren AI atau gen AI? Coba tulis. Apa sih yang muncul di kepala kalian pada saat kalian melihat tentang tren AI atau gen AI? Cepat, vibe, powerful, mudah, boros air, transformer, wah, oke. Praktis, oke, multimodal, hmm, open cloud, automations, right, on inovasi, good. Kalian bisa membuat banyak hal dengan si Gen AI ini, open cloud, multimodal, praktis, transformer, mudah, boros air. Oke, jadi um, again, kalau misalkan dia seorang consumers, maka pada saat dia mendengar tren Gen AI, dia akan langsung berpikiran, wow, ini bisa bikin kerjaan seminggu jadi beres dalam sehari. Jadi dia akan melihat bagaimana bisa menggunakan teknologi ini sebaik mungkin gitu ya untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dia. Sementara di sisi lain, produser itu dia akan melihat teknologi dampaknya luar biasa, tapi pasti banyak orang awam yang nggak ngerti cara pakai Gen AI yang benar. Oke, jadi orang yang di consumers itu akan melihat si Gen AI ini sebagai tools yang akan dia gunakan sendiri. Sementara si produser akan melihat bagaimana saya bisa make money di aplikasi AI atau tren AI ini. Bisa jadi dia bikin um, software SaaS-nya sendiri, dia bisa bikin kelas untuk ngejarin orang Gen AI, bisa dia mungkin jadi konsultan buat implementasi AI di perusahaan gitu ya. Tapi intinya dia membuat sesuatu yang bisa menghasilkan bagi dirinya sendiri ketimbang dia menggunakan itu untuk menyelesaikan pekerjaan dia. Oke. Jadi observasi observasi seperti ini itu kalian bisa temukan di banyak hal. Bisa ditemukan di semua lini kehidupan kalian. Di Banda Aceh misalkan. Coba kalian observasi apa sih yang sedang terjadi di Banda Aceh saat ini? Kata kunci apa yang sedang kalian dengar terus tiap hari di Banda Aceh ini, itu yang kalian bisa latihan sebagai seorang produser. Kira-kira apa yang bisa kalian manfaatkan dari situasi itu ya? Atau apa yang bisa kalian kemudian hasilkan dari kondisi tersebut gitu.
Ini bisa hal yang baru, bisa hal yang lama, atau mungkin yang lagi tren di Banda Aceh atau di tren di Aceh. Kalian bisa apa ya, melatih ya, melatih cara pandang untuk mengubah dari consumers menjadi producers. Sehingga dengan gitu, kalian akan gampang sekali untuk menemukan kira-kira permasalahan apa yang bakal timbul. Jadi begitu ngelihat fenomena-fenomena yang terjadi, sudah otomatis tuh keluar nanti, oh ini bakal ada permasalahan seperti ini. Oh bakal ada permasalahan seperti ini gitu. Jadi observasi dan asumsi itu bisa muncul dengan kalian melihat sebuah tren atau sebuah fenomena yang hadir di sekitar kalian. Nah, kemudian bagaimana dampaknya dari observasi yang dilakukan oleh Gojek dan Flip sebelumnya. Jadi Gojek tadi udah bilang dia melihat bahwa ada orang yang mengeluh tentang susahnya dapatin Gojek gitu ya. Dan mahal karena nembak terus gitu. Jadi asumsinya terhadap masalah yang terjadi adalah orang itu butuh layanan pesan ojek yang gampang dengan harga yang masuk akal. Straight to the point, ya kan? Sederhana aja. Jadi orang itu butuh layanan pesan ojek yang gampang dan harga yang masuk akal. Sementara kalau di Flip, ya orang butuh layanan transfer antar bank yang lebih murah aja gitu. Gimana pun caranya lah, nggak peduli solusinya. Yang penting mereka bisa kirim dari BCA ke Mandiri Zero atau dari BNI ke BCA Zero. Intinya tuh yang mereka pingin dapatkan adalah itu layanan seperti itu. Asumsinya mereka pengen seperti itu. Nah, kemudian validasinya ini itu bisa dilakukan dengan cepat dan murah. Jadi selalu pastikan apapun yang kalian lakukan terhadap asumsi tadi harus cepat dan murah. Validasi ini membuat asumsi itu menjadi valid dan bisa kalian eksekusi pada akhirnya. Nah, kita tidak bahas tentang eksekusi di sini, kita hanya bahas sampai si validasinya. Validasi yang pertama yang gampang dan bisa kalian lakukan itu adalah namanya fake door test. Fake door test itu apa? Fake door test itu intinya kalian membuat sebuah eh, eh, tempat ya, bisa itu sosial media, bisa itu landing page gitu ya, yang intinya menceritakan tentang produk kalian. Kemudian kalian share ke orang-orang. Kalian bisa repost atau kalian mungkin bisa iklan misalkan, atau kalian mungkin bisa kasih linknya ke teman-teman lewat WhatsApp. Terus kalian lihat apakah ada orang yang ngeklik salah satu postingan kalian, saya like atau mungkin bisa komen. Atau kalau misalkan di website, apakah ada yang ngeklik tombol yang ada di dalam website kalian. Nah, itu untuk memvalidasi ide kalian itu sebenarnya cocok untuk orang yang kalian ajak lihat atau tidak. Berarti bukan bukan belum pasti bahwa asumsinya tidak valid ya. Bisa jadi asumsinya itu validasinya itu dilakukan ke orang yang tidak tepat. Nah, tapi dengan kalian ngasih random sampling, semua mungkin banyak orang kalian share lewat sosial media, lewat Instagram, lewat WhatsApp atau mungkin word of mouth gitu ya, kalian ngasih tahu bahwa aku punya website sekarang namanya ini gitu ya. Itu akan ada interaksi yang terjadi di situ, baik di sosial media kalau misalkan ada likes atau misalkan di landing page kalau misalkan ada klik. Nah, terus yang kedua, cara yang paling cepat dan mudah untuk validasi itu adalah kalian ngobrol dengan at least 5 orang users lah. Tapi syaratnya itu bukan bukan orang dekat sih harusnya. Jadi bukan teman, bukan keluarga, yang udah pasti bukan developer juga gitu. Karena kalau kalau developer itu kan eh, cara berpikir mereka itu sangat teknis sekali. Kadang mereka itu berpikir, wah ini kan teknologinya gampang, harusnya orang tuh bisa lakukan sendiri, nggak usah diajarin atau nggak usah dibikinin aplikasinya gitu. Jadi sulitnya mendapatkan real feedback dari developer itu karena mereka menganggap bahwa teknologi itu tuh gampang, semua orang itu bisa melakukan, atau semua orang itu udah tahu caranya gitu. Padahal kan enggak gitu. Orang-orang yang di luar sana itu banyak sekali yang bahkan belum tahu cara pakai ChatGPT. Ini salah satu shocking truth yang aku dapat ya. Aku tuh udah berusaha untuk keep up dengan teknologi, aku berusaha untuk ngikutin trennya AI, kita buat apa, kita ikutin agentnya, kita bikin open claw, kita bikin automation segala macam. Aku ketemu dengan orang di PNS yang mereka bilang bahwa buat apa pakai ChatGPT gitu. Ini kan kayak sesuatu yang, loh ternyata selama ini asumsiku salah gitu, Mbak.
orang FOMO dengan teknologi, dengan tren AI, tapi ternyata di luar sana ada banyak sekali orang yang bahkan baru tahu bahwa ChatGPT itu dipakai buat bisa bisa dipakai buat pekerjaan. Mereka kira hanya buat lucu-lucuan, buat ngubah muka kucing kah, atau buat gambar kita jadi ganteng kah gitu. Mereka kira cuma buat lucu-lucuan seperti itu. Mereka nggak pernah terpikir bahwa ChatGPT itu bisa bantu mempercepat pekerjaan kalian. Dan yang lebih bikin aku kaget itu adalah justru orang yang di startup pun itu baru tahu bahwa AI itu bisa membuat bisa membuat spreadsheet mereka itu jauh lebih rapi. Itu orang di startup loh. Jadi bisa bayangkan segitu lebarnya gap teknologi di orang-orang. Jadi makanya penting untuk kalian untuk ngobrol di luar circle kalian, di luar teman developer kalian atau programmer kalian, supaya kalian itu bisa dapat feedback yang benar-benar masuk akal, bisa dipahami oleh user, dan sehingga pada saat kalian bikin sesuatu dari situ, itu bisa jadi valid, bisa diterima, akan dipakai, dan ada nilai ekonominya. Nah, yang terakhir, yang mungkin agak sulit dilakukan itu adalah pre-commit signal. Pre-commit signal ini kalian setidaknya bisa mendapatkan komitmen dari si usersnya. At least dia tuh mau coba. Mau coba itu artinya ya dia mau klik ya. Dia mau klik misalkan atau dia mau install gitu ya. Terus apakah kemudian dia mungkin mau daftar, dia bikin akun di tempat kita gitu. Terus dia nyoba-nyoba fiturnya, oh enak nih ada ini, oh bisa bikin begini, oh lucu nih ada gini-giniannya gitu. Nah selanjutnya yang terakhir itu yang paling sulit, apakah mereka mau bayar? Itu yang kemudian akan jadi challenge buat kalian untuk menentukan asumsi kalian itu benar atau tidak. Di tiga tiga cara ini ya bisa jadi mulai dengan fake door test, talk to five real users, sama pre comment signal. Gitu. Jadi jangan cuma bikin doang aplikasinya, tapi harus dilakukan wawancara, ditanya ke orang-orang yang kalian mungkin nggak pernah kenal gitu ya, benar-benar orang asing gitu. Terus ada eh, eh, tahapan yang akan dilakukan mulai dari coba, register, terus mereka mau bayar gitu ya. Ini pre-comment signal ini bukan kalian suruh secara langsung ya, bukan bilang, mau bayar nggak? Mau daftar nggak? Bukan. Tapi lebih bagaimana caranya aplikasi kalian itu membuat mereka itu bisa melewati fase itu. Jadi mulai dari mereka coba, terus mereka register, dan pada akhirnya mereka bayar, itu adalah fase-fase yang dilewati dalam si aplikasi itu, atau dalam produk kalian nantinya. Jadi bukan sesuatu yang kalian sampaikan secara langsung lewat teks atau lewat chat gitu ya. Bukan itu. Jadi pre-commit signal itu bukan secara manual kalian tanya, mau bayar nggak? Nggak, bukan gitu maksudnya. Tapi lebih ke bagaimana produk kalian itu bisa membimbing mereka, mulai dari nyobain, daftar, dan pada akhirnya itu mereka bayar gitu. Itu validasi cepat dan murah yang bisa dilakukan. Ini ada beberapa contoh tools yang mungkin bisa dipakai juga untuk kalian memvalidasi idenya. Jadi yang pertama tuh ada Instastory. Mungkin ini kalian juga sering lihat ada banyak influencer yang sebelum mereka rilis produk, mereka itu akan kirim polling dulu tuh ke Instastory. Hey guys, kira-kira nextnya butuh skincare apa ya gitu. Atau selanjutnya kalian mau bahas apa nih gitu. Itu ada polling-polling mereka buat. Itu untuk melihat kira-kira next potensial produk yang bisa dirilis ke terutama usersnya mereka atau audiensnya mereka. Itu tuh valid. Begitu mereka udah dapat percentage-nya, begitu mereka rilis ke produk, udah pasti akan ada yang pakai. Sudah pasti ada yang beli. Itu kalau kalian sudah punya audiens ya. Kalau kalian influencer, kalau udah punya audiens, itu akan bisa gampang sekali sampai fase mereka mau bayar. Tapi kalau kalian mungkin nggak punya terlalu banyak followers gitu ya, audiens kalian kecil, kalian pun tidak apa ya maksudnya tidak harus patah arang karena kalian bisa pakai apa namanya sosial media yang reach-nya itu bisa keluar dari circle kalian kayak si TikTok atau Threads gitu ya. Ini kan dua sosial media yang bisa reach-nya itu di luar dari circle yang kalian, terutama kalau untuk yang kontennya. Walaupun Instagram oke bisa juga, tapi kadang Instagram itu butuh leverage dari teman-teman kalian. Jadi kalau teman kalian itu likes atau teman kalian itu repost, dia akan kemudian dibawa ke luar circle yang kalian. Tapi kalau di
Threads ataupun di TikTok itu potensi untuk dia keluar reach-nya tuh lebih besar dari circle kalian tuh lebih besar. Yang kedua Google Form. Google Form ini sederhananya survei lah ya. Kalian kirim survei tentang apa yang ingin kalian ketahui dari si user. Terutama user yang benar-benar memiliki masalah itu. User-user yang memang membutuhkan solusi dari kalian. Dari mana kalian bisa tahu? Ya bisa dari contoh ya. Kalian post di sosial media gitu. Hey guys, aku mau bikin kelas tentang memasak ayam tangkap misalkan gitu. Ketik mau untuk mendapatkan resepnya gitu misalkan. Nah ini kan orang yang akan benar-benar mau itu kan ya ketik mau dan kemudian secara otomatis kalian bisa kirim Google Form-nya gitu. Nah ini akan membantu untuk mendapatkan validasi yang tepat juga di situ. Kita bisa tahu mereka itu sebenarnya butuh resepnya itu seperti apa, terus media untuk tutorialnya itu apa, apakah Instagram cukup, apakah harus ke YouTube, apakah harus bikin secara offline karena pengen lihat langsung masaknya gitu. Jadi mereka bisa menikmati proses masaknya. Jadi dua tools yang kalian bisa pakai untuk mereka melakukan validasi dari asumsinya kalian. Oke, terus sekarang kita balik lagi ke case study kita tadi. Nah, pada akhirnya Gojek itu kemudian melakukan validasi dengan nawarin orang-orang di Twitter untuk mereka tuh pesan ojek. Karena em, ya tadi ya, si Twitter tuh lagi ramai sekali pada tahun 2010-2011 dan pada saat itu pertama kali Gojek itu menawarkan untuk pemesanan di lewat Twitter dan juga telepon. Jadi orang bisa 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 order dari dua media itu. Dan mereka menyebarkan dari Twitter, terutama terutama dari Twitter ya, karena saat itu emang Twitter tuh lagi ramai sekali, lagi hangat-hangatnya menyumpahi tukang ojek karena sering suka eh, nembak harga gitu. Nah, terus si Flip, salah satu yang mereka validasi, itu adalah mereka nawarin teman-teman mereka untuk melakukan transfer lewat mereka. Maksudnya, mereka bisa menjembatani transfer antar bank tapi lewat mereka. Caranya, mereka kasih si temennya itu Google Sheet. Tulis dong mau transfernya berapa kemana, bank apa. Awal-awalnya mereka cuma kasih ke teman-teman kampusnya mereka. Jadi teman kampusnya mereka tuh ngisi berapa apa berapa jumlah transfernya gitu. Awalnya cuma 5 orang, 10 orang, terus naik jadi 100 orang, mereka udah mulai panik gitu kan. Saya nggak punya duitnya gitu. Jadi mereka udah mulai panik gitu. Gimana nih? Udah banyak yang transfer gitu. Dan kalau nggak salah waktu mereka rilis MVP pertama sekali, mereka itu mentransfer hampir hampir sekitar 500 juta. Itu waktu mereka baru rilis MVP. MVP ini maksudnya si aplikasi pertama mereka ya. Aplikasi mereka pertama mereka itu belum sampai 1 bulan itu sudah mencapai transfer 500 juta. Pada saat itu nilai yang sangat fantastis buat seorang anak mahasiswa ya. Menerima transferan 500 juta yang akan mereka transferkan lagi. Udah, jadi mereka mulai dari spreadsheet. Mereka share ke teman-temannya, teman-temannya suka dengan layanannya, dan teman-temannya itu sebarin ke orang lain gitu. Nah, dilalahnya yang pakainya itu adalah orang-orang yang jualan online. Jadi dia em, orang-orang yang jualan online ini nitip minta transfer sekian ke nomor pelanggannya atau nomor suppliernya, sorry, nomor suppliernya kayak gitu. Jadi itu berkembangnya itu di situ word of mouth-nya. Jadi teman-teman kampusnya suka, disebarkan ke luar dari circle kampus mereka, dan akhirnya nilai transfer tuh makin lama makin besar. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus yang mungkin dekat sama kalian. Aku mengambil topik wisata Aceh. Aceh itu bagus sekali sebenarnya teman-teman. Wisatanya oke sekali. Bahkan menurut aku pribadi, asumsi. Ini personal opinion aja ya. Menurut aku Sabang itu adalah pantainya ya. Pantainya itu eh, lebih bagus daripada Bali. Lebih bagus daripada Bali. Mungkin yang bisa di compare langsung itu adalah Lombok. Karena kalau Bali kan mungkin sudah terlalu apa ya, sudah terlalu banyak bule atau sudah mungkin terlalu jorok gitu. Jadi orang udah mulai geser ke Lombok, ke Gili dan teman-temannya. Nah, menurut aku Sabang dan Gili itu punya sisi eksotik yang sama. Sama. Jadi pasirnya cantik, tanah cantik, pemandangan pantai juga cantik gitu. Tapi
yang disesalkan mungkin atau mungkin yang mungkin banyak yang orang-orang merasakan itu adalah observasi pertama yang ketemu itu banyak wisatawan datang itu kesulitan untuk mendapatkan akomodasi ke Sabangnya. Itu juga terjadi sama aku. Aku sebagai orang lokal pun bahkan kesulitan untuk bisa mendapatkan akomodasi dari Banda Aceh ke Sabang, nginap di Sabang, balik lagi ke Banda Aceh. Tuh, jadi kesulitan tuh. Kayak misalkan nunggu kapal harus standby di pelabuhan atau mungkin harus ngecek berapa kali gitu rutin lah gitu karena jaraknya dekat mungkin dari rumah ke dermaga tuh cepet jadi kita nggak nunggu di pelabuhan jadi kita bolak-balik aja cuma lumayan kan kalau buat orang luar Aceh itu jadi kayak wah jadi harus standby terus nih di pelabuhan gitu. Nah, asumsinya adalah wisatawan tuh butuh paket wisata yang all in, mulai dari datang hingga mereka pulang. Jadi mereka tuh pengennya tuh ada bisa bantu. Saya nggak tahu tentang Aceh, saya nggak tahu tentang Sabang gitu. Bisa nggak sih saya tuh dapat paket wisata yang saya tuh cuma bawa diri ke 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 Sabang dan pulang balik ke tempat saya asal tanpa harus berhadapan dengan banyak stakeholders, dengan banyak orang gitu. Nah, validasinya gimana? Jadi validasinya itu kita bisa jadi broker untuk menjembatani mereka mendapatkan akomodasi yang mereka inginkan. Sederhana misalkan ada orang yang kontak aku, Van, aku mau ke Sabang nih, gitu. Tolong dong diusahakan akomodasinya. Maka aku akan standby di pelabuhan, aku akan booking tiket buat mereka, terus aku cari penginapan yang cocok dengan preferensi mereka, dan aku siapkan kendaraan antar jemput. Jadi dari pelabuhan ke penginapan, dari penginapan ke pelabuhan, dan balik lagi ke Banda Aceh. Sampai mereka balik lagi ke kotanya mereka lewat eh, bandara misalkan gitu ya. Walaupun aku tahu sekarang kalau nggak salah masih ada atau enggak ya. Sekarang udah ada direct flight dari Medan ke Sabang gitu. Tapi tetap kadang orang tuh lebih memilih untuk lewat Banda Aceh karena mungkin harganya lebih murah. Tiket dari Medan ke Sabang terlalu mahal buat mereka. Jadi opsi lewat laut itu masih lebih murah buat kebanyakan wisatawan. Oke, jadi mungkin segitu aja materi aku dari teman-teman. Aku lebih pengen sebenarnya mendengar langsung pertanyaan dari kalian atau mungkin ada eh, hal-hal yang kalian hadapi dalam saat menemukan masalahnya dan yang kemudian menjadi idenya. Dan mungkin kita bisa bahas di sini gimana caranya untuk kalian kemudian memastikan bahwa masalah yang kalian temukan itu adalah masalah yang valid atau tidak. Oke, so silakan buat teman-teman yang mungkin ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan uh, case tadinya. Izin, Bang, sorry. Aku mungkin ada sedikit pertanyaan. Jadi simpel aja sih, gimana sih cara bikin produk kita tuh unik gitu. I mean kan kalau produk tuh udah banyak ya, maksudnya kayak uh, let's say nggak tahu apa ya. Mungkin aplikasi yang serupa tuh udah banyak, tapi gimana sih cara nemuin unique point sampai kita tuh bisa uh, dipercaya sama investor? Mungkin gitu sih, unique point-nya lah intinya gitu. Unique selling point ya. Jadi Ratu udah mulai berpikir gimana untuk pitching depan visi ya. Mantap. Walaupun uh, kalau aku boleh saran sebenarnya jangan pernah membayangkan mendapat investor. Setidaknya dalam 2-3 tahun ke depan. Karena satu kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja, uang sedang mengalir keluar dari Indonesia dalam beberapa kondisi ya, terutama di startup. Jadi sepanjang 2022 sampai 2026 itu hampir jarang sekali ada berita investasi baru diberikan ke startup. Jarang sekali. Beda halnya dengan tahun-tahun sebelum 2022 tuh mungkin dalam 1 bulan ada satu tuh berita tentang investasi baru dari VC. Tapi setelah 2022, terutama setelah perang Ukraine sama Rusia itu udah mulai kering karena investor itu lebih mending
beli senjata ketimbang invest ke startup. Tapi gini, kembali lagi ke pertanyaannya, Ratu. Menemukan atau membuat ide itu unik, sebenarnya dimulai dari pada saat kita menemukan si masalah itu sendiri. Pada saat kita menemukan masalah, kalian berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi potensi users kalian. Orang-orang yang menjadi potensi users itu bisa menjadi unique selling point karena ada segmen tertentu yang akan kalian sasar di situ. Jadi tidak akan ketemu di awal, tidak mungkin langsung kebayang, oh ini segmennya, oh atau niche-nya tuh awalnya tuh gini. Tapi begitu kalian mulai ngobrol dengan orang-orang yang menjadi potential users, kalian jadi tahu kebutuhannya seperti apa, dan begitu kita serving atau kita melayani si user itu kemudian menjadi unique selling point. Contoh, waktu kasir pertama kali bikin POS itu sebenarnya kan bukan barang yang baru ya. POS itu sudah ada 30 tahun yang lalu. Jadi waktu kasir bikin POS, orang akan bilang, memang bedanya apa gitu. Kita udah punya POS banyak, kenapa harus ada kasir lagi gitu. Nah, salah satu yang kita lihat unique selling itu adalah hampir semua POS yang pada saat itu muncul, mereka itu menyasar yang pertama itu adalah small to medium markets atau usaha kecil dan menengah. Hampir hampir semuanya tuh. Dan itu wajar, itu pilihan yang wajar karena usaha kecil dan menengah adalah usaha yang paling gampang untuk membayar. Jadi kalau mereka mau em, menerapkan bayaran subscription misalkan, ya usaha kecil dan menengah itu yang bisa bayar gitu. Tapi di sisi lain, kasir melihat bahwa ya itu tadi ya, ada perspektif yang bilang, kenapa kalian nggak ke mikro aja? Mikro itu 98% marketnya. Tapi nggak ada POS yang mau masuk situ karena duitnya kecil gitu. Nggak ada duitnya mereka gitu. Jadi itu satu hal yang kasir lihat pada saat itu ya. Jadi unique selling point kita adalah ya kita menyasar yang pertama itu adalah usaha mikro, yang kedua adalah usaha kelontong atau retail minimarket gitu. Jadi kita mengambil salah ke situ. Tapi apakah kita dari awal ke sana? Oh tentu tidak. Kita dari awal itu kita cuma plek-plekan niru POS lain. Kita plek-plekan niru si waktu itu kiblatnya namanya Square, Square POS. Kita semua itu kiblatnya Square POS dan kita buat POS yang ya basically POS yang apa ya? Ya sama kayak pada umumnya gitu. Nah, yang menariknya unique selling point-nya itu bukan di produknya, bukan di teknologinya, justru di penetrasi marketnya. Kita nawarin POS yang sama yang dibuat oleh Moka, tapi buat orang-orang di usaha mikro. Jadi uniknya itu bisa bisa berbeda-beda ya. Tidak perlu dipusingkan sekarang, tidak perlu difikirkan sekarang. Yang perlu dipikirkan sekarang ini adalah menemukan potensi usernya dulu aja. Orang-orang yang mau coba, mau daftar, sama mau bayar. Udah. Itu aja tuh. Begitu nanti mulai growing, mulai banyak yang pakai, baru bisa menentukan kira-kira niche yang akan dicoba yang mana ya. Yang kita ini cocok di situ atau user kita tuh memang cocok di situ. Cara kita ngobrol, cara kita membuat produknya, otomatis akan menarik user yang memang cocok untuk pasar kita itu. Walaupun mungkin persaingannya berdarah-darah, kayak POS. Oh, itu berdarah-darah sekali POS itu. Tapi ada unique selling point yang mereka dapat dibandingkan POS-POS lain. Dan itu, nah ini semakin teknis, sorry ya, tapi ini penting sekali. Unique selling point itu pada akhirnya ditentukan oleh culture-nya kalian. Jadi banyak orang mengira, oh selling point itu harus fitur yang berbeda, oh fiturnya tuh harus cantik atau tampilannya harus menarik. Enggak, unique selling point itu pada akhirnya ditentukan oleh cara kalian bekerja, culture-nya. Jadi secara teknologi ini bisa ditiru, aplikasinya plek-plekan nih, kalian mau bikin kasir sekarang pun bisa dengan Cloudy. Jadi kalau yang ngerti teknis penting ngerti ya. Cloudy itu bisa mengcloning aplikasi apapun. Jepret satu malam jadi. Mereka bisa bikin aplikasi kasir yang baru. Tapi yang mereka nggak bisa tiru adalah cara kasir bekerja. Bagaimana kita ngobrol ke customernya, gimana kita melayani komplain, gimana kita menyelesaikan pekerjaan antar tim, gimana kita berkomunikasi antar tim. Itu tuh nggak mudah untuk niru itu. Jadi unique selling point itu nanti akan kebentuk begitu startup kalian udah jalan, udah mulai punya customer, udah punya user, user kalian akan ngasih feedback, dan kalian akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di situ baru kemudian terbentuk tuh unique selling point. Udah tuh nggak usah dipikirin sekarang, nanti aja. Udah tuh. Yang penting bikin aja dulu. Bikin aja dulu dan dapatin 10 user. Nah, itu kalau udah jadi hebat.
Berarti intinya tuh ini ya Bang ya, maksudnya eh, bikin aja dulunya gitu ya. Berarti sebarin aja dulu gitu. Unique selling point itu bakal datang sendiri gitu ya. Ya, ibaratnya gini, kalian tidak akan pernah tahu ada terumbu karang apa di bawah laut kalau kalian nggak nyelam kan? Itu. Jadi jangan terlalu mikir, wah ini terumbu karang itu ada di sini enggak. Kalian nggak pernah nyelam. Nyelam aja dulu, baru bisa ketemu terumbu karangnya. Gitu. Makasih Bang. Ya. Ada lagi Bang, ini? mau tanya bang, tapi sorry nggak bisa on video bang lagi di luar. Siap, jadi. Oh ya, mau tanya bang, ini apa cerita kegagalan bangun kasir tuh apa bang? Misalnya yang memberi pelajaran ke abang tuh apa yang apa yang Hmm, didapat dari kegagalan misalnya membangun kasir sampai jalan sekarang lah gitu. mantap. Ini aku suka nih Jadi pertanyaan kayak gini. jadi kan Betul, kita betul. tahu tuh rintangan-rintangan apa yang bakal kita lihat Betul, nantinya ya kan. betul, 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 betul. Oke, Jadi sekian ini bang. programmer bukan? UI UX bang, bukan. UI UX, oke. Salah satu permasalahan atau bisa dibilang eh, ya permasalahan terbesar di awal kasir itu adalah kita itu semuanya programmer waktu itu. Jadi aku mulai dengan 3 orang. Semuanya kita programmer. Dan penyakitnya programmer adalah mereka memulai dengan sesuatu yang perfect, dengan teknologi yang paling canggih, dengan teknologi yang paling modern gitu. Pada akhirnya yang terjadi apa? Kita rilisnya lama sekali untuk ngedevelopnya. Untuk bisa bikin itu ya. Karena satu teknologinya baru. Kita baru belajar. Teknologinya emang canggih. Semua orang lagi pakai. Jadi kita kayak harus bisa belajar dulu lah. Belajar terus trial error kan. Nah, itu kita bikin 3 bulan tuh. Si aplikasi kasir pertama kali. Pas kita rilis, Alhamdulillah error terus. Banyak orang yang baru register aja mereka itu udah ngomel-ngomel pas register. Akhirnya yang kita lakukan adalah ya kita balik lagi. Kita bisanya apa? Waktu itu semuanya bisanya tuh PHP dan Laravel. Ya udah kita bikin pakai PHP dan Laravel. Kita refactor, kita bikin ulang dari awal dalam waktu 2 minggu kita rilis kembali aplikasi kasirnya. Itu saran pertama. Terus yang saran kedua, kita itu terlalu em, ya intinya sih kita tidak punya bekal product knowledge, product development knowledge. Jadi berbeda sekali antara membuat aplikasi dengan membangun produk. Itu beda sekali. Aku kira sama. Aku kira sebagai orang teknis ya, yang udah punya, sebelum aku bikin kasir itu, aku udah punya pengalaman 15 tahun di software engineering. Aku ngira membuat aplikasi itu sama dengan membuat produk. Tapi ternyata tuh berbeda jauh. Apa yang kita pahami sebagai sebuah aplikasi, ternyata belum tentu benar sebagai sebuah produk. Contoh contoh yang paling gampang itu sebenarnya begini. Aku kira bahwa dengan membuat aplikasi itu akan membuat kita itu bisa melayani user. Kita sebagai seorang engineer terutama ya, atau orang UI UX, kalau kita mau punya user, kita berpikir bahwa oh kita bikin harus aplikasinya gitu. Kita harus bikin fiturnya. Nah itu. Kita harus bikin fiturnya karena user harus pakai itu. Tapi di 2019 aku belajar bahwa ternyata membuat satu fitur itu tidak dimulai dari sebuah development, tidak dimulai dengan ngoding. Kasir tuh di 2019 kita membuka bisnis model baru namanya supply chain. Jadi kita ngambil barang dari supplier terus kita jual ke user kita. Karena kita mau dapetin pendapatan dari situ. Kalau sebagai seorang programmer, aku langsung mikir kan, aku berarti harus bikin aplikasi buat suppliernya dan aku harus bikin aplikasi fitur buat si merchantnya atau si usersnya. Tapi ternyata yang kita lakukan jauh lebih sederhana daripada itu. Yang kita lakukan adalah kita kirim orang ke toko, maksudnya ke merchant ya. Kita kirim orang ke merchant, terus tanya, Pak, Ibu ada butuh apa? Ada yang mau dibeli nggak? Oh ya nih saya mau pesan teh botol 1 kerat, saya mau pesan bir brand 10 botol, 10 kaleng. Oh saya mau pesan teh pucuk 1 kardus. Nah itu kita catat tuh, kita catat, terus kita kasih ke orang di kantor. Ini ada yang butuh ini, tolong cariin dong suppliernya, pesenin. Terus orang
orang di kantor nelponin supplier, Pak ada ini nggak, ada, tolong dikirimin ya ke kantor saya, dikirimin di kantor, kita kita anterin tuh manual. Itu terjadi selama kurang lebih sebulan untuk kita memastikan bahwa bisa nih kita jalanin bisnisnya apa enggak. Benar-benar manual, jadi kita pesannya manual, kita antar manual. Baru kemudian kita bikin apa namanya, kita bikin fiturnya. Itu kesalahan kedua. Jadi kita terlalu berpikir secara teknis, again programmer. Jadi kita mikirnya secara teknis gitu, semuanya harus fitur, semuanya harus ngoding, padahal nggak semuanya terus ngoding, semuanya itu ya cuma bisnis. Pada akhirnya itu kan bisnis ya, walaupun kita bikinnya sebuah aplikasi, tapi pada akhirnya kan yang paling penting itu adalah bisnisnya, cuannya berapa gitu. Nah, kesalahan yang ketiga adalah em, kita itu lupa untuk memperhatikan biaya pengeluaran. Jadi ceritanya, kasir itu diinvest 2018, boleh sebuah visi yang juga invest di Gojek. Jadi duitnya tuh nggak berseri lah, dan kita waktu itu dapat investasi lumayan besar. Karena pada saat itu kita baru dapat investasi, kita euforia. Jadi kita ngeluarin uang banyak sekali. Dan banyak pengeluaran kita tuh adalah pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Atau dalam bahasa kerennya, throwing money at the problems. Jadi kalau ada masalah apa, bayar. Ada isu apa, bayar. Intinya semua bayar, 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 bayar gitu. Kita nggak tahu bahwa berapa sih uang yang kita keluarkan itu akan balik ke kita. Nah, jadi itu yang dulu kita tuh lakukan secara tidak sehat lah. Kita ya kayak kayak startup lain ya, burning money, kita bakar-bakar duit gitu, kita ngeluarin uang segala macam. Nah, baru pas di 2022 akhir kita dihadapkan pada kenyataan bahwa runway kita tinggal 6 bulan lagi guys. Kita mau mati nih 6 bulan lagi gitu. Baru di situ kita paham bahwa wah, kita nggak bisa memperlakukan uang seperti itu. Kita nggak bisa lagi memperlakukan em, uang seolah-olah itu penyelesaian permasalahan kita. Kita harus nyari cara yang lebih hemat. Kalau bisa tidak keluar uang sama sekali untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Mungkin itu sih top 3-nya. Gokil. BTW Bang, ini tadi ada yang ketinggalan tuh dari Muhammad Iqbal. Apakah mungkin asumsi Gojek ini terinspirasi dari bikin seperti Uber di Indo atau murni observasi lokal? Kalau terus terinspirasi pasti. Kalau nggak salah Nadim itu juga pernah bilang pada saat dia bikin Gojek itu pun Uber itu baru muncul. Dan fun fact-nya ternyata kan Antonitan sama Nadim ini kan satu sekolah ya. Dan mereka waktu mau lulus tuh mereka udah janji bahwa mereka akan bikin ride hailing masing-masing gitu. Satu satu di Malaysia, satu di Indonesia gitu. Jadi keduanya itu sudah punya rencana yang sama pada saat mereka ngelihat Uber gitu. Jadi ya sih. Cuma ya ini balik lagi yang tadi pertanyaan Ratu sebenarnya. Apa yang membuat mereka unik? Mereka itu uniknya itu adalah localized, hyper local. Jadi benar-benar solusi yang ditujukan untuk masyarakat Indonesia, yaitu Gojek. Yang mana pada saat Uber muncul itu tidak ada apa namanya? Tidak ada driver ojek ya. Semuanya itu mobil, yang muncul tuh mobil. Nah, Gojek datang dengan solusi yang sangat hyperlokal, di mana kita itu lebih banyak naik ojek ketimbang naik mobil atau naik taksi pada saat itu. Nah, jadi yang membedakan dan menjadi unique selling point-nya mereka itu adalah ojeknya itu tadi. Itu. Oke, ada lagi? Oh ya Bang, mau tanya Bang. Tadi kan yang Siap. cerita dari kasir tuh kan di awal tuh ada kegagalan tuh Bang. Nah, Ya, itu eh, kan berarti si eh, kasir tuh ada melakukan usability testing gitu atau memang terjadinya di saat pertama di usability testingnya berhasil tapi pas di running sama klien gagal gitu atau gimana? ya betul. Ya betul. Oh, Jadi kita itu punya teman-teman yang memang punya usaha pada saat itu. Jadi salah satu kita melakukan UT itu ya dengan kita minta teman kita install. Bahkan partner aku tuh kebetulan pedagang butik fashion. Nah, jadi dia pertama kali nyoba tuh kasir pada saat itu.
Dan kita dapat feedback dari dia tentang apa kesulitannya dia, apa fitur yang dia lagi butuhkan tapi tidak ada, atau error-error apa yang terjadi. Itu langsung feedbacknya tuh dari dia. Dan salah satu hal yang kita sangat syukuri sekali pada saat itu ya, kita punya hubungan dengan beberapa pedagang. Kebetulan abangku juga pedagang. Abangku punya beberapa usaha gitu. Bahkan aku bikin kasir itu buat dia sebenarnya. Jadi jadi oke jadi oh sedikit. Jadi emang sebelum aku bikin kasir itu, setiap kali aku pulang ke Banda Aceh selalu ditanya, bikinilah aplikasi buat abang, ini buat catat usaha, buat pembukuan gitu katanya gitu. Setiap tahun pokoknya, setiap tahun pulang kampung pasti itu yang dia bilang gitu. Akhirnya 2015 aku bilang oke lah, aku bikin perusahaan gitu. Aku bikin bikin kasir. Nggak dipakai sama dia, kurang ajar. Jadi, udah udah warisan ya kan bikin aplikasi. Udah kasih dia nih aplikasinya, pakai. Nggak dipakai juga sama dia. Ah, lama. Yang pakai orang lain kan. Gitu ceritanya. Jadi ya pasti pasti ada UT-nya dan kita lakukan di orang-orang terdekat dulu pada saat itu sebelum akhirnya kita tawarkan ke orang-orang lain. Nawarin pada orang lain pun ya pastinya dapat keluhan ya. Komplainnya keras sekali pada saat itu. 2017 itu bukan tahun yang ramah buat UMKM. Sorry, bukan tahun yang ramah buat POS sebenarnya. 2017 itu orang baru kenal aplikasi commerce. Baru baru ngerti tuh pakai Tokopedia, pakai Bukalapak gitu ya, baru kenal tuh. Tapi pedagang-pedagangnya itu masih jarang sekali yang pakai aplikasi pada saat itu. Jadi waktu kita tawarin pun kita tuh diusir dari tokonya gitu. Jadi mereka tuh kayak ah ini ganggu kerja nih. Saya jadi ribet pakai aplikasi kalian keluar nah gitu. Jadi kita malah diusir pada saat 2017 itu. Nah, jadi ada yang mau mencoba, ada yang kemudian gagal, ada yang komplain, ada yang ngusir berbagai rupa. Tapi kan yang kita lihat kan sebenarnya feedback feedback dari usersnya kan. Dan kita selalu berasumsi bahwa user itu benar gitu. User itu yang merasakan langsung, jadi mereka pasti benar. Dan salah satu dampak yang kita syukuri sekali pada saat itu adalah kita bisa memangkas waktu register kita dari 1,5 menit menjadi 12 detik. Itu hanya gara-gara kita dengar gitu. Mereka kayak kok lama kali ya mau registernya susah gitu. Itu kita cut proses registrnya di 12 detik. 30 menit lagi. Sabar, sabar. Sorry guys, ada iklan tadi. Ada lagi? Ayo dong kasih apa kasusnya kalian gitu. Mungkin ada yang lagi nyoba, lagi menjalankan startupnya juga. Ya, Fikram. Baik, Silakan. terima kasih Bang. Jadi saya gimana bilangnya? Kadang-kadang gini Bang, biasanya kan untuk cari masalah itu susah. Tapi misalnya ini ada satu masalah, tapi ternyata menurut kita itu kayak terlalu receh gitu Bang. Jadi gimana caranya buat masalah yang mungkin bagi kita receh ini menjadi apa istilahnya menjadi lebih 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 bervalue gitu Bang. Karena mungkin bagi kita receh kan, tapi kan bagi si yang punya masalah ini kan sesuatu yang bermasalah gitu ya, yang bikin dia terhambat di suatu hal gitu Bang. Jadi gimana caranya supaya biar lebih kayak mana bahasa kosakatanya? Oke lebih kena gitu Bang gitu dari masalah dia. Oke, terima kasih Bang. Ya, Fikram. Jadi ini satu yang tadi aku sudah sempat sebut ya. Ini adalah masalah dari orang-orang yang punya latar belakang engineering atau IT. Kita menganggap bahwa teknologi itu satu hal yang sangat umum. Semua orang sudah menguasainya, maka ngapain mereka butuh teknologi seperti itu? Itu juga masih menjadi pemikiran aku sampai hari ini sebenarnya. Sebenarnya ya, sebagai contoh gini. Jadi kalian coba buka aplikasi namanya suratplus.com. Pada saat mereka datang pertama kali sama aku, BTW itu sebuah sebuah aplikasi yang awalnya ya, Surat Plus itu adalah sebuah aplikasi yang menawarkan cetak dokumen.
apapun. Jadi ada dokumen CV, dokumen surat izin, dokumen izin sakit, izin lembur, segala macam pokoknya. Segala segala bentuk dokumen yang digunakan oleh pekerja terutama itu mereka punya dokumennya. Aku kan jadi mikir kan, emang orang-orang ini nggak tahu kalau ada Google Docs gitu. Apa apa orang-orang yang dia tawarin untuk pakai surat ini memang nggak bisa nulis atau nggak bisa googling surat izin cuti, nggak bisa emang mereka googling. Itu yang ada di pikiran aku kan. Sampai pada satu hari akhirnya tuh mereka mulai menjual satu satu surat itu 5.000. Satu surat 5.000. Ada yang 7.000, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Dan tahu nggak Fikram? Yang beli ribuan Fikram. Yang beli ribuan. Aku langsung Astagfirullahaladzim, ternyata sereceh itu ya gitu. Yang beli ribuan Fikram dan mereka di tahun 2025 kemarin mereka tuh nembus rekor miliaran penjualan mereka. Bayangin, cuma sekedar jualan surat yang kita bisa googling dan dia tuh jual 5.000, 7.000, 15.000 dan ada yang beli sampai sekarang masih ada yang beli gitu. Kita nggak akan pernah tahu bahwa itu adalah satu ide yang baik atau enggak sampai pada saat ada orang yang kemudian bayar. Makanya aku tadi bilang tadi kan, toolsnya tuh ada eh pre-commit apa sih sebenarnya? Signal, pre-commit signal itu mulai dari dia coba daftar sampai dia bayar gitu kan. Nah, si Surat Plus ini sudah melewati coba dan daftar pada suatu itu 2021 2022. Salah satu hal yang mereka belum coba itu adalah bayar. Jadi register dan daftar tuh mereka udah coba. Banyak nih yang register, banyak yang coba, banyak yang menghasilkan surat-surat yang mereka butuhkan gitu. Sampai pada akhirnya aku bilang bayar, suruh mereka bayar. Nah, mereka naruh harganya itu pertama 5.000. Kayak kacang, Fikram, laris manis. Aku kayak, kok ada yang mau beli ya bang itu. Tapi ternyata emang begitu gitu orang orang yang kita kira mereka tidak butuh, ternyata mereka butuh gitu. Orang yang kita kira tahu cara pakainya, ChatGPT misalkan gitu ya. ChatGPT siapa yang nggak tahu ChatGPT sekarang? Tapi ternyata masih banyak jutaan orang yang nggak tahu ChatGPT, nggak tahu cara pakai ChatGPT gitu. Jadi kalau kalian bilang sekarang saya bisa bikinin kamu, saya bisa bikinin aplikasi dalam waktu satu jam gitu, percaya dia dan dia mau bayar kita. Jangan jangan kalian kira bahwa oh udah banyak nih vibe coding semua orang bisa bikin aplikasi. Ngapain kita tawarin jasa aplikasi? Enggak, men. Masih ada yang mau bayar. Masih ada yang nggak tahu kalau vibe coding itu bisa dia lakukan sendiri. Ada aja marketnya. Cuma jangan dalam circle kalian. Makanya tadi kan jangan teman, jangan keluarga, jangan developer terutama gitu. Karena feedbacknya tuh nggak valid gitu. Bukan nggak valid sih, kurang punya potensi ekonomi aja. Tuh, Fikram. Jadi coba validasi. Makanya tadi kan kita ngobrolin validasi itu kan. Ya validasi itu udah jadi penjawab aja. Kalau dia misalkan Fikram nih bikin aplikasi, terus aplikasinya itu bisa register. Kalau udah ada 1.000 orang yang daftar, artinya mereka bilang bahwa ya solusi kamu betul buat saya. Saya mau tahu, saya mau coba, saya mau bikin gitu. Sampai pada satu titik mereka ngerasa saya nggak bisa lepas dari aplikasi ini. Begitu kita bilang bayarlah 5.000 kalau gitu, dibayar sama dia, dibayar sama dia. Tinggal dicoba aja. Gap negara kita aslinya peluang bagi. Nah ini menarik. Ini menarik nih. Gap di negara kita aslinya peluang bagi yang mau eksekusi. Jadi aku pernah dengar Ono Wepurbo pernah bilang. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu Ono Wepurbo, dia itu adalah salah satu bapak IT-nya Indonesia. And Ono Wepurbo itu pernah bilang bahwa dia ketemu sama teman-temannya di Eropa. Terus mereka bilang, kamu enak ya di Indonesia, permasalahan kalian masih banyak. Kalau di Eropa itu udah sedikit, kita nggak tahu lagi bikin solusi apa. Jadi kita adalah perusahaan. Kita adalah negara yang masih dalam proses berkembang. Ada banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Itu adalah peluang terbesar kita. Yang orang-orang sana itu sudah tidak punya sekarang. Orang-orang di Eropa, di US itu udah hampir nggak punya sekarang permasalahan-permasalahan itu. Sehingga mereka berbondong-bondong ke sini. Mereka berbondong-bondong bikin startup di sini. Orang-orang yang nggak kenal marketnya Indonesia datang dari India, datang dari Europe, datang dari Qatar,
mereka berbondong-bondong bikin usaha di Indonesia. Kenapa? Karena market kita besar, 300 juta orang. Terus kita negara consumers, orang-orang yang suka jajan, kita beli semua yang kita ini. Dan ada banyak sekali masalah yang belum diselesaikan di Indonesia dan mereka datang berbondong-bondong untuk bikin solusinya. Tuh. Jadi bagus nih teman-teman, kita mesti lihat permasalahan negara, permasalahan Aceh itu sebagai peluang kalian. Kalian kalau selama ini mungkin mengutuk, wah Aceh nih begini gini gini gini. Bisa jadi itu peluang kalian gitu. Bisa jadi itu potensi ekonomi buat kalian. Jadi kalau selama ini mungkin udah kritisi, selanjutnya adalah kita validasi kan. Udah kita kritisi, validasi aja gitu. Bisa jadi latar belakang masalah kita nggak punya nilai ekonominya nggak gitu, kawan-kawan. Kira-kira apa ya yang di Banda Aceh, yang bermasalah di Banda Aceh apa ya? Kayak gitu-gitu aja Banda Aceh nih. Aku dari 2018 observasi nggak ada perubahan. Cuma ganti lampu aja. Cuma ganti lampu jalan, nambah monumen baru. Halo, Bar. Ya itulah. Tapi intinya ada banyak potensi potensi masalah, potensi peluang ekonomi. Salah, salah. Peluang ekonominya banyak gitu. Jangan kabur dulu. Ya, nggak tahu juga ya. Rezeki nggak bisa kita tahan soalnya. Kalau emang rezekinya di luar, mau bilang apa gitu. Tapi kalau kalian yang berada di Aceh dan terutama di Banda Aceh masih betah, ya cobalah kalian olah dulu lah. Siapa tahu jadi duit kan. Siapa tahu ya. Siapa tahu jadi duit. Tuh. Bagus nih, Aceh going global. Lebih baik Aceh dikenal daripada Jakarta, daripada Indonesia ya. Mari kita duniakan apa bikin Gayo mendunia, Beats Gayo mendunia. Ya. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan nggak? Satu lagi Bang, mau tanya. Ya, Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Nah, tadi kan udah cukup jelas Bang ya. Saya penasaran tuh di ini, kalau industri kita ini kan terus berkembang, kita expect banyak hal, tapi banyak juga yang nggak kita expect gitu. Ada kalanya kita harus pivot ya. Namanya betul ya ya. pivot. Itu kapan Bang? Kita kira-kira tuh evaluasi kita tuh ambil keputusan itu untuk pivot. Yang mana keputusan itu kan berat ya. Apa Berat. aja sih kriterianya? Makasih Bang. Huh, kita baru ngomongin ide, Rifki udah ngomongin pivot. Oke. Ya gini gini. Intinya gini, Rifki. Kasir itu setidaknya pernah mengalami pivot dua, 2 kali lah. Kita mengalami pivot 2 kali. Jadi yang pertama kita free POS, kemudian kita pivot ke supply chain, logistik, terus pada akhirnya kita pivot lagi ke subscriptions. Pada saat kita melakukan pivot itu, yang pertama itu lebih ke opportunity. Pada saat kita rilis supply chain itu, pada saat itu memang lagi ada booming, mulai booming yang namanya supply chain, mobile supply chain. Pada waktu itu udah mulai muncul Mitra Bukalapak, muncul Mitra Tokopedia, Gudang Ada, Ula, dan sebagainya. Jadi intinya emang lagi hype lah pada saat itu. Dan kebetulan kita punya kesempatannya. Maksudnya kita punya kendaraan distributor, kita punya merchant ya, karena ya memang kasir itu kan lebih dekat sama merchant. Terus kita udah develop juga supply chains-nya. Jadi satu kita melihat ada peluang ekonominya di situ. Maka kita pivot dari POS ke supply chains gitu. Dan alhamdulillahnya kan berkembang, maksudnya bukan berkembang sih, kita dapat investment lah dari situ dan kita menjalankan supply chain-nya itu dengan lebih masif lagi gitu. Nah, pivot yang kedua itu lebih karena tuntutan ekonomi. Jadi pada saat kita lagi jalanin supply chain, terus tiba-tiba pandemi melanda. Semua merchant kita pada tutup. Kurang lebih 60-70% merchant kita tuh pada tutup. Karena usahanya memang hancur aja gitu. Entah dia nggak ada pembeli atau mungkin yang punya sakit, meninggal kena COVID gitu. Suppliernya juga begitu, supplier kita pada tutup juga gitu. Jadi practically pada saat
pandemi itu bisnis supply chain itu tuh berdarah-darah sekali gitu. Nah, itu yang mau nggak mau kalau kita nggak pivot ya kita ikut mati. Jadi lebih kayak tuntutan ekonomi aja gitu. Jadi kita pelan-pelan mulai merubah bisnis modelnya itu dari supply chain itu menjadi subscriptions gitu. Jadi sinyalnya gampang sekali sebenarnya. Jadi kalau kita melihat bahwa secara opportunity-nya ada dan kita melihat opportunity-nya dengan hitung-hitungan tentunya ya, bukan sekedar oh bagus nih, banyak orang yang pakai gitu misalkan. Tapi kita udah punya hitung-hitungan ekonominya gitu, bahwa kalau misalkan kita pivot ke situ, kita akan punya potensi revenue sekian. Nah, itu kita kita lakukan sebelum kita pivot. Jadi kita bisa bikin proyeksi setahun kita kita pivot, kita akan punya revenue sekian sekian sekian. Menarik, menarik. Oke, kita pivot. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau misalkan kita terus-terusan di bisnis model itu, kita akan tergerus terus-terus sampai habis, maka mau nggak mau kita akan pivot. Pivotnya juga dilakukan dengan cara yang sama. Dari sisa uang yang ada, kita akan melakukan pivot ini, nilai pivotnya berapa, biaya ya, biaya pivotnya berapa, dan proyeksi pertumbuhan revenue itu berapa. Apakah kemudian dia akan naik, atau malah ujung-ujungnya ikut mati juga gitu. Nah, begitu perhitungannya sudah kita dapat, kita udah pede dengan perhitungannya, kemudian kita melakukan pivot. Kalau yang kedua itu lebih kayak survival aja sih, bukan bukan karena opportunity. Nah, contoh lainnya si Surat Plus misalkan. Ini bagus banget nih. Contoh kasus yang ada di Banda Aceh langsung dan teman-teman bisa tanya langsung ke orangnya. Surat Plus itu awalnya dia bisnisnya adalah surat menyurat aja. Jadi dia cuma menawarkan pencetakan surat dalam bentuk PDF gitu. Terus mereka melihat bahwa, oh ini kok yang pakai aplikasi saya ini kebanyakan fresh graduate ya, orang-orang atau orang-orang yang sudah bekerja gitu. Apa mungkin sekalian kita coba jadi career space gitu atau career platform gitu. Mulailah mereka bikin survei, mereka tanya gitu, apakah mereka butuh ini, mereka butuh itu, mereka kalau misalkan ditawarkan ini mau pakai atau tidak gitu ya. Dan apakah mau bayar tentunya, mereka mau bayar atau tidak gitu. Mereka tuh bikin survei dan bikin perhitungannya. Begitu mereka mulai yakin angkanya baik, bagus gitu ya, dan secara ekonomi juga lebih menarik. Karena kalau cuma surat-surat doang, mereka akan tergerus persaingan. Karena pada saat itu mereka sudah mulai ada kompetitor yang kuat dari luar. Seperti yang gue bilang tadi, orang-orang dari luar negeri itu mulai masuk ke Indonesia karena pasarnya tuh luas sekali. Nah, mereka tuh mulai terdorong tuh dengan persaingan itu. Makanya mereka memilih tuh pivot biar keluar dari jebakan persaingan itu. Nah, begitu mereka udah yakin dengan kalkulasinya, proyeksinya juga udah oke selama 1 tahun ke depan, terus akhirnya mereka pivot. Gitu sih, Rifki. Nah, kalau mau cerita lebih detailnya, silakan cari orangnya ada di mana ya? Kampung Pineng. Kantornya di Kampung Pineng, Surat Plus. Nah, itu Fatin tahu lah, Fatin tahu. Ajak ajak ngobrol aja. Insya Allah Mereka nanti akan juga cerita. jadi materi. Ya, mereka akan cerita pahit getirnya mereka pivot lah. Itu cerita lucu, itu cerita lucu. Nanti mereka bisa cerita langsung pahit getirnya mereka pivot seperti apa. Tapi seru, tapi seru. Ada Oke, lagi? gimana Rifki? Beres bang, mantap. Terjawab. Ntar kami diskusi lagi. Oh, iya, iya. Oh, nggak bisa aku keluar. Oke, apa mungkin dari teman-teman lain masih ada pertanyaan nggak? Iya. Kayaknya udah nggak ada. Dari Bang Novan ada kata-kata penutup atau gimana Bang? Nggak ada kata-kata penutup. Aduh, apa ya? Jadi gini, teman-teman, em, ide itu adalah hal yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan. Dan aku tahu ada banyak sekali anak-anak Aceh itu punya ide yang luar biasa. Aku nggak melihat Aceh itu punya masalah di eksekusi ya. Eksekusi luar biasa sekali. Anak Aceh itu punya ide keren-keren, aplikasinya keren-keren. Salah satu contohnya timelineaceh.com. Itu keren banget aplikasinya, sumpah. Ya, itu keren banget, bener, bener. Nah, eh, apalagi ada yang namanya aplikasi Cepi Notes, kalau saya Cepi Notes di iOS apa ya. Itu bagus banget aplikasi buatan anak Aceh asli gitu. Kita nggak ada masalah di ide, kita nggak ada masalah di aplikasi, di eksekusi, oke banget semuanya. Yang menjadi permasalahan teman-teman itu pada akhirnya itu adalah pada saat membuat itu menjadi sebuah bisnis.
Nah, jadi mungkin setelah ini PR terbesarnya, ide ditemukan, divalidasi, kemudian dieksekusi jadi sebuah produk dan sebuah bisnis yang kemudian akan menjadi tantangan terberat kalian itu adalah bagaimana membuat si produk ini itu bisa membuat kalian hidup dari situ. Bisa membuat kalian bilang bahwa aku nggak perlu ikut PNS. Ini udah bisa gajian dari sini. Itu keren. Kalau kalian mas sampai bisa bilang begitu ke orang tua kalian, keren. Keren. Itu yang kulihat sih. Bukan berarti PNS itu jelek, enggak. Aku nggak bilang PNS itu jelek, cuma kita butuh anak muda yang punya inovasi. Dan menurut pandangan aku, nah, nggak semuanya ya, kebanyakan ruang lingkup PNS itu mematikan inovasi. Kenapa? Karena kalian tuh sudah dihadapkan sama SOP, sudah dihadapkan sama aturan-aturan kerja yang kalian tuh nggak bisa bergerak di luar itu. Jadi sudah pakemnya udah gitu gitu. Mau kalian inovasi sebagaimanapun juga sulit untuk bisa dipakai. Maka pilihan kalian untuk kemudian memilih untuk membuat produk, mendirikan startup, itu adalah langkah yang luar biasa, patut diapresiasi, dan siapa tahu, aku sih yakin ya akan mengubah wajah Aceh ke depan, atau minimal wajah Banda Aceh lah ke depan gitu ya. Kita akan lebih melihat banyak talenta-talenta kreatif yang memang benar-benar hidup dari apa yang mereka bikin. Karena aku sayang sekali itu ngelihat ada banyak orang yang rilis produk, launching produk yang mereka, terus mereka daftar PNS, terus produknya tinggalin, sedih gitu. Karena produknya bagus gitu, bagus sekali produknya. Tapi kemudian jadi artefak gitu, cuma cuma sekedar produk aja nggak jadi bisnis gitu. Sementara kalau misalkan dia seriusin kan akan jadi sebuah produk yang bukan cuma keren, digunakan banyak orang, dan akan menghasilkan pendapatan yang sama baiknya dengan apa yang kalian dapatkan kalau kalian ikut PNS atau kalian bekerja di pemerintahan gitu sih. Jadi buat teman-teman yang melewati fase ini, fase idea, terus masuk ke eksekusi, em, kalian feel free untuk kontak aku. Aku punya waktu yang aku bisa luangkan untuk membantu kalian membentuk bisnisnya itu dari eksekusi menjadi punya nilai ekonominya. Jadi em, karena aku tahu sulitnya untuk menemukan orang-orang yang mengerti bagaimana mengubah dari nol menjadi satu. Dan jauh lebih sulit lagi menemukan orang yang bisa mengubah dari satu menjadi 100. Sulit sekali di Banda Aceh itu. Langka, langka sekali. Jadi buat teman-teman yang berhasil melewati fase ini, dari fase ide menjadi fase eksekusi, dan kalian pengen bisa dapat nilai ekonomi dari situ, feel free untuk kontak aku. Aku punya handle Novan, Novan. Bisa di Twitter, Instagram, Thread, dan Telegram. 4 itu. Jadi feel free untuk kontakku. Itu aja. Makasih ya teman-teman udah ikutin sampai sejauh ini, dan makasih lo udah bertanya, senang sekali aku ada interaksi. Jadi semoga apa yang aku share pada hari ini tuh bukan cuma masuk di kepala kalian, tapi juga bisa langsung dieksekusi. Dan syukur-syukur bisa membuat kalian itu melewati fase ini, melewati fase ide dan eksekusi menjadi sebuah bisnis. Makasih semuanya. Belum Terima penutup kasih ya, juga belum. Mbak Bang Novan. Sebelum kita tutup, mungkin kita mau sesi foto bersama. Mungkin semuanya yang belum on cam bisa on cam kan. Ini aku bakal screenshot ya dari yang di halaman pertama. Terus nanti aku ke halaman kedua. Aku tunggu sekitar 10 detik lah buat teman-teman on cam. Ini aku screenshot di halaman pertama. Sekarang satu, dua, tiga. Sorry, sebentar. Sekali lagi diulang. Oke, satu, satu, dua, tiga. Oke, di yang halaman kedua. Sekali lagi. Ah, oke, satu, dua, tiga. Oke, mantap. Oh, rupanya ada Oke, Sir Haris tadi di situ ya, pantesan. Dan namanya keren sekali, Aceh Goyang Aceh Going Global. Global, Bang Haris. Oke, terima kasih juga Bang Novan. Mungkin untuk ini ya, dari aku juga aku punya catatan tadi yang aku quote itu adalah ini ya, semua ide itu ilusi kalau tanpa masalah yang divalidasi. Jadi kalau aku melihat intinya sebelum bikin produk, yang pertama pastikan problemnya real, terus yang kedua validasi langsung ke user, by validasi cepat aja. Contohnya kayak Instastory, ada Google Form,
atau teknik-teknik lain yang tadi juga Bang Nova sebenarnya udah jelasin cukup panjang lebar gitu. Terus yang ketiga ada MVP itu nggak perlu keren, semakin cepat semakin baik ketimbang Gojek sama Flip yang tadinya Flip cuma spreadsheet aja dan akhirnya mereka bisa transfer sampai 500 juta. Jadi aku mewakili teman-teman dan panitia juga. Terima kasih banyak ilmunya buat Bang Novan. Dan untuk peserta-peserta, see you in the next meetup. Dan jangan lupa hadir semuanya. Aku harap ke depan juga masih interaktif kayak gini dan cukup padat juga pembahasan kita. Ya, see you semuanya. Thank you. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Sukses ya. Semoga bisa dapetin cuan dari produknya. Amin. Dadah. Thank you, thank you. Tuh, bye-bye.